Pemirsa, TPU Pondok Rangon menerapkan sistem tumpuk bagi jenazah COVID-19. Ini merupakan imbas dari lahan pemakaman COVID-19 yang penuh. Sistem tumpuk ini berlaku bagi yang memiliki hubungan keluarga ataupun kerabat dari jenazah yang sebelumnya. Dan berikut laporan reporter Armalina dan kameramen Rangga Firdaus. Ya, pemirsa, imbas lahan penuh TPU Pondok Rangon menerapkan sistem tumpuk bagi jenazah COVID-19. Di mana sistem tumpuk ini berlaku bagi memiliki hubungan keluarga ataupun kerabat dengan jenazah sebelumnya. Dan saat ini saya sedang berada di pemakaman umum Unit Kristen Blat 86 TPU Pondok Rangon. Nah, sebenarnya ini bukanlah untuk pemakaman COVID-19, namun ini salah satunya dari pihak petugas TPU sedang melakukan pengurukan lahan yang nantinya akan digunakan oleh jenazah COVID-19. Dan tadi kami sempat bertanya bahwa makam ini sebelumnya adalah milik keluarga yang nantinya akan dilakukan sistem tumpuk. Dan untuk melakukan sistem tumpuk makam ini setidaknya harus ada persetujuan dari keluarga dan juga adanya perjanjian hitam di atas putih bila mana ada jenazah COVID-19 yang dikubur menggunakan sistem tumpuk. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa ini sebelumnya ada sekitar 13 petak yang disiapkan untuk pemakaman COVID-19. Namun ini semuanya sudah penuh digunakan. Ada 4.600 lebih jenazah COVID-19 yang sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Dan dengan mengetahui hal ini pun juga adanya penumpukan jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon, di mana hampir seluruh makam ini sudah terisi. Ini juga patut menjadi perhatian masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, lalu juga lebih memilih tetap berada di rumah jika tidak ada kegiatan. Seperti kita ketahui, memang sampai saat ini COVID-19 masih terus ada, dan terutama di Indonesia, dan saat ini juga sedang mengalami kembali kenaikan pasien COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Armalina, Rangga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, testing dan pelacakan memang jadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Kini ada inovasi untuk mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur atau saliva-based testing. Metode ini diklaim tidak sakit dan akurasinya mencapai 90%. Tingginya angka penderita COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah kian gencar melakukan langkah menekan penyebarannya. Testing yang kian diperbanyak, pelacakan kontak, pengobatan dan isolasi jadi strategi menghadapi pandemi. Selama ini ada 2 metode tes yang digunakan untuk deteksi corona. Tes swab atau USAP yang terdiri dari PCR dan antigen dengan pengambilan sampel cairan hidung dan tenggorokan, serta rapid test dengan pengambilan sampel darah. Swab tes yang dianggap paling efektif punya kelemahan yang membuat masyarakat enggan. Selain harga yang tinggi, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan juga membuat masyarakat takut untuk dites. Nah, kini ada inovasi baru untuk deteksi COVID-19, saliva-based testing, tes dengan menggunakan sampel saliva atau air liur. Cara ini diklaim tanpa rasa sakit dan tidak nyaman. Pilihannya jelas, yang pertama karena ini air liur lebih mudah untuk dikolek, diambil, tidak perlu tenaga kesehatan yang khusus dilatih sehingga bisa dipakai di banyak tempat tanpa perlu ada tenaga khusus. Yang kedua tentu akan lebih friendly untuk anak kecil, ya. Terus yang ketiga, hasil ini juga bisa lebih cepat untuk menjadikan hasil dari pemeriksaan RT-PCR. Untuk pemeriksaan, dibutuhkan air liur sebanyak 1 ml yang ditampung dalam tabung atau reagen khusus. Sampel ini kemudian diproses dengan menggunakan teknologi turboekstraksi atau pengidentifikasian virus yang membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga hasil sudah bisa diperoleh dalam 6 jam dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Kita kan prosesnya adalah dengan mengambil air liur dari pasien saja, jadi tidak perlu teknologi atau teknik invasif, jadi tidak perlu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ataupun ke hidung pasien. Jadi nanti air liurnya itu nanti ditaruh di tabung sebanyak 1 cc atau 1 ml, kemudian nanti kita campurin larutan buffer, nah kemudian nanti akan kita kocok, nah nanti cairan ini bisa bertahan selama 5 hari dan nantinya bisa diproses untuk proses RT-PCR. Metode ini tengah menunggu registrasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan rencananya akan diterapkan di awal tahun 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Nah, itu tentu menjadi angin segar bagi kita para warga ya. Biasanya kan kalau sekarang di swab PCR itu sakit kan, karena kedua hidung dicolok, lalu dari tenggorokan juga. Kalau ini kan lebih enak kayaknya. Lebih nyaman juga bagi masyarakat yang mungkin selama ini agak trauma dengan proses swab, walaupun mungkin bukan sakit tapi kurang nyaman ya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mendeteksi, tentunya bukan hanya mendeteksi COVID-19 saja ya cara untuk mencegah penyebaran ini, tapi juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan beragam cara pun dilakukan warga Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan. Nah, diantaranya dengan menerjunkan superhero. Nah, seperti apa superhero yang dimaksud? Berikut informasinya untuk Anda. Di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Pos Cemoro Sewu Magetan, Polres Magetan menerjunkan superhero Iron Man dan Policeman untuk menghadang warga yang tidak menggunakan masker. Kehadiran superhero diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Betul perang melawan COVID-19. Kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita dari virus ini. Masih di Jawa Timur, seorang camat di Surabaya bertransformasi menjadi seorang superhero bernama Newman. Newman merupakan ikon Satgas COVID-19 Kota Pahlawan, Surabaya. Newman belusukan ke pusat-pusat keramaian di Surabaya untuk mengingatkan warga pada protokol kesehatan COVID-19. Newman juga mengingatkan sanksi denda sebesar Rp150.000 per orang tanpa sidang bagi mereka yang melanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, selain superhero yang tadi, ada juga superhero lainnya ini pemirsa. Karena meskipun mereka kepanasan dan kekurangan cairan karena memakai baju hazmat, ini mereka kerap dialami para supir bus sekolah yang mengevakuasi pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan. Iya, bahkan kerap kali mendapat stigma negatif karena terpapar virus corona. Namun hal ini tak mematahkan semangat Hendy dalam menjalankan tugasnya. Dan berikut kisah Hendy Nur Hidayat, salah satu pejuang COVID-19. Nama saya Hendy Nur Hidayat, saya sebagai driver pengemudi di bus sekolah ini untuk evakuasi pasien COVID-19. Sebelumnya nggak terbayang ya kalau kita harus membawa pasien COVID gitu kan, yang biasa sehari-hari kita bawanya kan anak sekolah gitu. Tapi ini panggilan jiwa, kami tetap laksanakan tugas ini dengan baik. Pasti takut banget ya Bu ya, karena kan waktu itu kita belum begitu paham ya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan, sampai kami pun kalau pulang itu nggak berani ketemu sama istri anak dulu tuh. Biasanya kita nginep dulu di pool di sini. Tantangan terbesarnya panas terik itu. Jadi kita hampir pingsan, rata-rata hampir pingsan kalau misalnya karena pakai APD lengkap di jalanan kan seperti itu. Saking kurang minumnya, terus nahan buang air kecil juga belum boleh ngapain minum apa belum boleh kalau belum semuanya benar-benar dibersihkan. Pernah terjebak di demo Omnibus Law, maju udah nggak bisa, mundur udah bisa, sampai 2 jam kita terjebak di situ. Kan kita nggak cuma satu ya, sehari ntar ada lagi teman-teman kita gitu. Bisa kadang-kadang kalau lagi ramai bisa sampai hampir 100 orang sehari itu. Cerita jadi kita ditolak untuk dievakuasi di sana. Dibawain besi kayak gitu ya. Yang saya pikirkan keluarga saya ini sangat berpotensi untuk keluarga saya bisa terinfeksi, bisa terpapar. Ternyata itu benar terjadi. Awalnya saya terpapar, dikonfirmasi positif di bulan Oktober kemarin. Ya jelas stres berat, Bu. Stres berat yang pasti. Kebetulan saya OTG ya, nggak merasakan yang terlalu signifikan gitu. Akhirnya kami pun sebelum dijemput ke Wisma Atlet, kami isolasi mandiri dulu di sini kan ada di kantor UPAS ada yang tempat isolasi udah disediakan, saya di sini dulu. Akhirnya kita bingungan untuk anak istri saya di mana, orang diusir. Aja semua dibantuin dari rekan-rekan kita di UPAS ini. Terus sempat mau dievakuasi itu mau diusir dari kontrakan. Akhirnya ya nggak semuanya bisa nerima dengan keadaan yang seperti itu. Semuanya yang tetangga awalnya baik, ternyata pas tahu saya terkonfirmasi positif malah ada yang mau usir kami gitu kan. Saat itu kan saya pikir
Ada tetangga yang pastinya support kita kan, namanya lagi positif seperti itu, ternyata malah ada yang usir segala kan. Kayaknya berat banget itu, Mbak. Sesaat setelah kita mendengar ada penolakan kelompok masyarakat termasuk pemilik sewa rumah tersebut, kita sudah mengirim tim untuk memberi penjelasan dibantu dari pihak kelurahan dan kecamatan, termasuk rumah yang ditempati oleh saudara Hendy kita dekontaminasi. Alhamdulillah penjelasan kita bisa diterima mereka, dan setelah saudara Handi dan istri serta anaknya sembuh dari COVID-19, mereka bisa kembali menepati kontrakannya. Ya sebenarnya udah lumayan baik ya, maksudnya udah bisa lah tetangga menerima. Cuman ya masih ada aja lah yang masih ya namanya mereka mungkin ketakutan, ya kita jaga jarak aja sama mereka lah. Keluarga bagi saya adalah prioritas ya. Semua yang saya lakukan itu semata-mata untuk kebahagiaan keluarga saya. Mereka support saya sangat beruntung mempunyai keluarga yang benar-benar support untuk tugas ini gitu. Biasanya kita telepon, video call anak saya suka video call ke situ, itu penyemangat saya itu di lapangan. Kita lagi capek, lagi nungguin, kadang-kadang antrian tuh di Wisma Atlet, dia bisa video call dulu gitu kan, kita bisa ngobrol sama anak di situ. Itu melepas benar-benar kita tuh jadi tambah semangat lagi di situ. Ya, jadi superhero bukan hanya mereka yang menggunakan pakaian warna-warni ya, tapi juga yang menggunakan baju hazmat, baju APD yang sehari-hari menjadi garda terdepan melawan virus COVID-19. Betul sekali, kita doakan semoga mereka selalu semangat dan juga tetap sehat untuk melayani seluruh warga Indonesia dan juga pasien COVID-19. Nah, pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Benda apakah itu? Selengkapnya hanya di iNews Siang usai jeda berikut.